Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 33. Kita baca ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bergantian. Saya ayat 12, saudara ayat 13, kita bergantian sampai ayat yang ke-15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Katalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa kita boleh melewati setiap hari, kita boleh ada sampai detik ini karena saya percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Maka hari ini pun Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal seperti apa yang dialami oleh Musa di dalam perjalanan hidupnya bersama dengan bangsa Israel. Kita tahu bahwa Musa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ayat yang tadi kita baca ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel sudah sampai di padang gurun. Sudah sampai di padang gurun. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Keluaran, maka kita akan menemukan bahwa teks ini atau ayat ini yang kita sudah baca, konteksnya adalah bangsa Israel waktu itu sudah menerima hukum dari Tuhan, sudah menerima perintah dari Tuhan. Nah, ini yang kita akan renungkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya memilih ayat ini untuk menjadi landasan khotbah kita pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini berbicara tentang perjalanan hidup. Karena saya percaya bahwa setiap hari itu adalah perjalanan kita, setiap hari bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita sukses di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan? Mari kita belajar dari ayat ini. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang ingin berhasil dalam hidupnya. Keberhasilan itu tidak harus selalu diukur dari berhasil mendapatkan materi yang banyak, berhasil mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak. Tetapi berhasil itu bisa berbicara banyak hal Bapak Ibu Saudara, termasuk bagaimana kita bisa menuntaskan perjalanan hidup kita ini, menyelesaikan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan di dalam iman kita. Itu pun berhasil. Makanya Paulus berkata kepada Timotius di dalam kitab Timotius bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya Paulus pun menyadari bahwa perjalanan hidup itu adalah perjalanan yang harus diselesaikan dengan baik. Nah, saudara setuju bahwa hidup ini harus diselesaikan dengan baik? Nah, kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sudah menjalani hidup? Apakah perjalanan hidup ini sudah baik atau bagaimana? Tentu kalau kita menoleh ke belakang ada banyak hal yang kita sudah jalani. Ada kelirunya, ada salahnya, ada gagalnya, ada kurangnya. Tetapi juga ada banyak hal yang sudah berhasil. Nah, kita jangan berpatokan kepada gagalnya, tetapi mari kita belajar untuk menatap ke depan bagaimana kita harus berhasil berjalan bersama Tuhan. Tentu banyak orang rindu supaya dia mengalami kemajuan di dalam hidupnya, ada peningkatan. Ada pertumbuhan, termasuk pertumbuhan iman, itu pun kemajuan. Pertumbuhan iman yang tadinya tidak bisa berdoa, sekarang sudah bisa berdoa. Itu kemajuan Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya tidak mengerti firman, tetapi karena kesetiaan membaca, merenungkan firman, akhirnya mengerti, memahami firman, semakin mengenal Tuhan, itu pun kemajuan. Kemajuan secara rohani.
Nah, kalau kita berbicara kemajuan, tentu ada banyak hal yang kita rindukan dalam hidup. Kemajuan di dalam bidang pendidikan, kemajuan di dalam pekerjaan, kemajuan di dalam usaha, kemajuan di dalam iman, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia bisa melangkah maju, mendahului orang lain, supaya dia bisa lebih maju daripada orang lain. Maka tidak sedikit orang, Bapak Ibu Saudara, berusaha gimana caranya sikut sana, sikut sini, supaya dia bisa tampil di depan, dia bisa sampai di depan. Tapi menurut Bapak Ibu Saudara, cara itu benar atau salah? Tentu salah ya. Sikut sana, sikut sini, supaya dia bisa tampil di depan. Tetapi itu yang dipertontonkan dunia hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang bisa, ini saya pakai katanya, ketika orang bisa mengenal orang, lebih dekat dengan orang, bahkan lebih bisa untuk menjilat, tanda kutip ya, dia berusaha untuk bagaimana caranya bisa sampai di depan, bisa lebih unggul daripada orang lain. Nah, itu yang dilakukan dunia hari ini, Bapak Ibu. Gimana caranya supaya dia bisa menjadi yang terbaik di mata manusia. Dan ada orang berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa sampai di tujuan dengan cepat, dengan cara instan. Maka apapun dilakukan, yang penting bisa sampai di tujuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Kita mau belajar dari Musa. Bagaimana Musa itu mengajarkan satu hal dalam perjalanan hidupnya. Mengajarkan bagaimana beriman kepada Tuhan. Sehingga bagi Musa, perjalanan tanpa penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak ada artinya. Bagi Musa, perjalanan hidup tanpa disertai Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, itu tidak ada artinya. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, setelah Musa dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Musa sudah berhasil. Sebagian perjalanannya sudah berhasil. Dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan dia sudah ada di padang gurun. Tetapi Musa itu menyadari satu hal. Karena Tuhan menyuruh Musa untuk melanjutkan perjalanan sampai mendapatkan tanah perjanjian itu. Tetapi ada satu hal yang Musa sadari di sini. Bahwa perjalanan tanpa Tuhan itu sangat berbahaya. Perjalanan tanpa Tuhan sangat berbahaya. Maka kita perhatikan dari ayat-ayat ini, Musa mau mengajarkan supaya berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kita mau pelajari, bagaimana iman Musa menjadi teladan, imannya Musa menjadi contoh bagi kita. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Musa. Bagaimana iman Musa bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Tentu Musa ini bukan tokoh yang sempurna. Musa ini punya banyak kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbicara soal iman, saya pikir Musa ini adalah salah satu teladan iman yang kita bisa teladani, yang kita bisa contoh imannya. Kita tidak perlu melihat kekurangannya Musa, karena dia punya banyak kekurangan. Tetapi mari kita belajar dari iman Musa. Ada 3 hal yang kita mau lihat dari Musa. Yang pertama, Musa itu menyadari bahwa ia tidak bisa berjalan sendiri dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan ayat 12, kita kembali ke ayat 12, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca ayat ini. Musa itu menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri dalam hidupnya. Oke, kita baca ayat 12 ya, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 12 ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ketika Musa berkata kepada Tuhan, engkau menyuruh kami, engkau menyuruh aku memimpin bangsa ini, dan menyuruh aku untuk memberitahukan kepada bangsa ini supaya berangkat. Tetapi ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara, kita perlu garis bawahi dari perkataannya Musa bahwa engkau menyuruh kami berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang engkau utus menyertai kami. Betul ya? Engkau tidak memberitahukan kepada kami siapa yang engkau utus. Artinya, Musa itu mau bilang begini, engkau menyuruh aku memimpin bangsa ini,
tetapi engkau tidak memberitahukan siapa yang akan menyertai aku, siapa yang akan bersama-sama dengan aku. Karena Musa menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak mampu, dia tidak kuat berjalan sendiri memimpin bangsa yang kita tahu bahwa bangsa Israel itu terkenal dengan keras kepalanya, tegar tengkuknya. Musa menyadari itu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri. Maka dia memastikan bahwa ada pribadi yang menyertai perjalanan hidupnya. Musa memastikan bahwa ada pribadi yang selalu menyertai, berjalan bersama-sama dengan Musa. Dari sini kita melihat bahwa Musa ini adalah pribadi yang sangat rendah hati. Makanya Musa itu terkenal sebagai pemimpin yang rendah hati. Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Ketika ada orang ketika dipercaya memimpin Bapak Ibu Saudara, dia merasa saya paling kuat, saya paling hebat, saya paling mampu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Musa itu tidak merasa bahwa dia kuat. Dia tidak merasa bahwa dia mampu memimpin. Dia sadar bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Nah, ini yang menarik dari imannya Musa, Bapak Ibu. Dia sadar bahwa dia tidak bisa berjalan memimpin bangsa Israel yang terkenal keras kepala itu tanpa pimpinan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Musa bahwa perjalanan hidup kita ini semakin hari semakin susah, semakin sulit, maka tidak bisa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Iman yang benar itu berkata bahwa Tuhan, aku butuh Engkau. Atau aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan dalam hidup. Makanya jangan sekali-sekali kita berkata bahwa saya tidak perlu Tuhan. Sepertinya yang ini saya bisa bereskan tanpa Tuhan. Sepertinya yang ini saya bisa selesaikan tanpa pertolongan Tuhan. Kalau yang ini saya sudah biasa alami. Tetapi mari kita belajar seperti Musa berkata, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjalani. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu sangat senang kepada orang yang rendah hati. Kitab Amsal berkali-kali berkata bahwa orang tidak suka kepada orang yang congkak. Orang tidak suka kepada orang yang sombong. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati, orang yang bergantung kepada Tuhan, pasti disukai oleh Tuhan, pasti disayang oleh Tuhan. Amin. Makanya Yeremia 17 ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang rendah hati berkata bahwa aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan dalam hidup sehingga dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Dia tidak mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalannya tanpa pimpinan Tuhan. Ayat ini sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar merasa perlu Tuhan, tidak bisa melangkah tanpa Tuhan, dia akan diberkati dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, iman Musa yang dapat menjadi contoh bagi kita. Yang kedua adalah Musa itu menginginkan kehadiran Tuhan setiap waktu dalam hidupnya. Musa tidak hanya berhenti sampai Tuhan aku mau disertai Tuhan. Tetapi Tuhan itu mau supaya Tuhan itu selalu hadir setiap waktu dalam hidupnya. Musa menyadari bahwa dia tidak mampu, maka dia mau Tuhan itu hadir setiap waktu, setiap detik di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan kembali, Keluaran 33 tadi, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Oke, kita baca bersama-sama ya, 2 ayat ini. 2, 3. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu.
Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 13 dan ayat 14 ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Musa itu tidak hanya mau supaya ada satu sosok di luar Tuhan yang menyertai dia. Karena seolah-olah di ayat 12 itu Musa memimpin supaya ada utusan yang menyertai Musa. Tetapi Musa itu menyatakan semakin jelas bahwa dia mau supaya Tuhan itu selalu hadir di dalam hidupnya setiap waktu. Musa itu rindu supaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya setiap saat. Maka di sini kita melihat Musa itu tidak berkata Tuhan berkati aku. Saya pikir bahwa semua orang pengen diberkati dalam hidupnya. Betul ya? Musa tidak hanya sebatas berbicara, Tuhan aku mau memimpin bangsa ini tapi berkati aku. Enggak Bapak Ibu. Tetapi justru sebaliknya. Musa itu meminta kepada Tuhan supaya dia diberitahukan jalan Tuhan yang harus dilalui. Di ayat yang tadi kita baca ya, ayat yang ke-13. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Musa tidak meminta Tuhan berkati aku, tetapi Musa meminta beritahukan jalanmu kepadaku. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, permintaannya Musa ini dijawab oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa aku sendiri akan membimbing engkau. Padahal di ayat 12, seolah-olah tuh Musa meminta supaya ada utusan menyertai dia. Tetapi ternyata Tuhan melihat bagaimana kerinduannya Musa bahwa kalau bisa dalam perjalanan ini Tuhan memberitahukan jalan yang harus kulalui. Sehingga aku tahu bagaimana harus berjalan, bagaimana mengenal Tuhan, dan bagaimana memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu dipahami, itu sangat dimengerti oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa aku sendiri akan membimbing engkau. Kata membimbing di situ Bapak Ibu Saudara artinya Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa setiap saat, setiap waktu aku hadir menyertai, memelihara, menopang engkau dan mengarahkan engkau bagaimana memimpin bangsa ini setiap saat. Tuhan hadir membimbing dia setiap saat, setiap waktu dalam hidupnya. Karena itu yang Musa mau. Tuhan hadir setiap waktu dalam hidupnya. Dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang hanya mau sebatas mau berkat Tuhan. Ada banyak orang yang mau berkat Tuhan saja, tapi tidak suka dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah lebih suka mana? Dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, atau berkat Tuhan? Alasannya kenapa? Kalau saya berpikirnya begini. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, maka berkatnya itu pasti disediakan bagi kita. Amin. Kalau Tuhannya sudah ada bersama-sama dengan kita, Tuhan itu mengerti, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu melihat apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi kalau sudah ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita Bapak Ibu Saudara. Waktu kita perlu, waktu kita butuh, Dia pasti menyediakan berkatnya sesuai dengan keperluan kita. Tapi kalau kita hanya cari berkatnya, tapi kita jauh dari sumber berkatnya, hanya butuh berkatnya tapi tidak suka dekat dengan sumbernya, mustahil untuk dapat berkatnya. Karena sumbernya kita tolak. Sumbernya kita tidak mau. Yang benar adalah, iman yang benar itu adalah menginginkan kehadiran Tuhan setiap waktu dalam hidup. Karena saya percaya, kalau Tuhan hadir setiap waktu dalam hidup kita, maka Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka mari kita belajar seperti Musa bahwa yang kita perlukan dalam hidup ini adalah kehadiran Tuhan setiap waktu. Dia tidak hanya meminta pertolongan Tuhan, tidak hanya meminta berkat Tuhan. Karena bagi Musa, lebih indah berjalan bersama dengan Tuhan daripada hanya sekedar pertolongan dan berkat. Karena kalau sudah ada Tuhan, sudah pasti nyata pertolongan dan berkatnya. Tapi berkat Tuhan tanpa Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan itu bisa membuat kita silau. Berkat Tuhan itu membuat kita bisa sombong. Berkat Tuhan itu membuat kita bisa lupa lagi sama Tuhan. Maka
yang benar adalah Tuhan hadir dalam hidup kita, maka pertolongan dan berkat-Nya pasti kita alami. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan bahwa kadang-kadang dalam hidup ini kita butuh atau kita ingin solusi yang cepat. Kadang-kadang kita hanya butuh, kadang-kadang kita mau berkat Tuhan yang instan. Tapi ketika diingatkan atau Tuhan ingatkan kita untuk dekat dengannya, kadang-kadang agak berat gitu ya, untuk dekat dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, Musa ini mengajarkan kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, yakinlah, percayalah, pertolongannya dan berkatnya pasti kita nikmati. Maka yang Tuhan inginkan adalah kita selalu berjalan di dekatnya. Karena selalu berjalan di dekatnya itu yang akan membuka jalan bagi kita bisa mengenal Tuhan. Makanya Musa bilang, bukakanlah jalanmu bagiku, supaya aku bisa mengenal engkau. Mustahil orang bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Mustahil orang bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak ada di dekat Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara setiap waktu, maka kita bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, nggak bakalan bisa mengenal Tuhan. Nah, kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah kita mengenal Dia dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan, dalam persoalan yang kita hadapi pun, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan menyalahkan Tuhan, karena di dalam pergumulan itu kita tahu Tuhan ada, Tuhan bersama dengan kita. Menyatakan pertolongannya dan berkat-Nya tepat pada waktunya. Masalahnya adalah kenapa orang kecewa? Karena dia tidak mengenal Tuhan, sehingga ketika di dalam pergumulan dia langsung komplain, Tuhan, katanya Tuhan sayang sama aku, katanya Tuhan peduli, tapi kenapa Tuhan nggak tolong? Bukannya Tuhan nggak tolong, Tuhan sudah tolong, tapi kitanya yang nggak ngerti, betul nggak? Tapi kalau kita sudah mengerti, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan, hal sekecil apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pasti memiliki kepekaan. Ini Tuhan yang kerjakan. Ini Tuhan yang tolong. Ini Tuhan yang berkati. Itu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu membawa damai dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum masalah kita selesai, bahkan sebelum pergumulan kita bisa selesai, kita merasakan ketenangan di dalam pergumulan itu. Makanya di ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Artinya Tuhan mau mengatakan kepada Musa bahwa kalau aku sudah berjalan bersama dengan engkau, membimbing engkau, maka kehadiran Tuhan itu akan membawa ketenangan, membawa ketentraman. Maka yang kita perlukan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara adalah dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita dekat dengan Tuhan itu akan menghadirkan, menghasilkan, membuahkan ketenangan, ketentraman dalam hidup kita. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, kalau Tuhan hadir, itu akan membuat kita tenang. Karena kita percaya Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi persoalan melampaui kemampuan kita. Kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kita perhatikan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33, ayat yang ke-15. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan sudah mengatakan kepada Musa, aku sendiri akan membimbing engkau. Tapi Musa menegaskan lagi bahwa jika engkau tidak membimbing kami, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa itu benar-benar merindukan supaya Tuhan itu membimbing dia secara pribadi. Ini berbicara tentang yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Musa. Musa itu tidak mau melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Musa tidak mau melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Dia mau supaya Tuhan berjalan bersamanya, tetapi bagi Musa jangan hanya berjalan sesaat, tetapi penyertaan perjalanan bersama dengan Tuhan itu disertai Tuhan selama-lamanya. Saya sederhanakan begini. Musa itu mau bilang begini, lebih baik kami berhenti di sini bersama dengan Tuhan
daripada kami melangkah maju tanpa Tuhan. Itu artinya Musa mau supaya benar-benar mengalami penyertaan Tuhan setiap saat di dalam hidupnya. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Amin. Kalau Tuhan sudah hadir, maka dia pasti akan menopang di dalam seluruh perjalanan. Dalam keputusan yang besar yang kita buat Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, biarlah kita tidak hanya berkata bahwa kira-kira bisa nggak ya, kira-kira mampu apa enggak ya untuk melakukannya. Tetapi biarlah kita berkata bahwa kira-kira Tuhan ada nggak ya di dalam perjalanan ini, di dalam rencana ini, di dalam keputusan ini. Kira-kira Tuhan hadir apa enggak di dalamnya. Karena kalau Tuhan hadir, saya percaya bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau lakukan, bisa berjalan dengan baik. Tapi tanpa kehadiran Tuhan di dalam sebuah rencana, di dalam sebuah pekerjaan, di dalam sebuah usaha, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah membuahkan hasil, tidak akan pernah mendatangkan berkat bagi kita. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam perjalanan hidup kita apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan hadir menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu bukan bonus dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi penyertaan Tuhan itu adalah kebutuhan kita yang paling utama. Amin. Penyertaan Tuhan itu bukan bonus. Kehadiran Tuhan itu bukan bonus. Tapi kehadiran Tuhan, penyertaan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang utama, yang paling kita perlukan sebagai manusia seperti Musa menyadari bahwa dia tidak mampu, tidak sanggup melakukannya. Kalau kita menyadari kita tidak mampu, kita tidak sanggup, harusnya kita merindukan kehadiran Tuhan. Kita merindukan penyertaan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Di dalam melakukan segala hal, Bapak Ibu Saudara, kalau tanpa Tuhan, maka mungkin kita kuat. Tapi kita kuat sebentar, habis itu lelah. Kita butuh tambahan energi, tambahan kekuatan. Nah, dari mana kekuatan kita? Kekuatan kita tuh cuma datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita pelan-pelan. Tapi dipastikan bahwa kita akan sampai dengan pasti dan aman. Di sini kita mau belajar bahwa yang paling penting dalam perjalanan ini bukan masalah cepat atau lambat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita perhatikan Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengingatkan murid-muridnya, dan ini juga berbicara kepada kita, gereja Tuhan masa kini, gereja Tuhan di abad ini, supaya kita tidak boleh lupa sama Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan satu kesadaran bahwa kita ini tidak bisa tanpa Tuhan. Makanya kita perhatikan ayat ini. Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dua ayat ini sebenarnya Bapak Ibu singkatnya Tuhan Yesus mau mengatakan begini. Aku adalah sumber kehidupan. Aku adalah sumber kehidupan, maka seharusnya kamu terus melekat kepadaku sebagai sumber kehidupan, supaya kamu tetap hidup. Makanya salah besar kalau banyak orang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ayat ini sangat jelas berkata Yesus mengakui bahwa dia adalah sumber kehidupan itu. Kalau dia sumber kehidupan, sudah pasti dia adalah Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya sumber kehidupan. Tuhan Yesus bilang, melekatlah kepadaku supaya kamu bisa hidup. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita bisa hidup, hanya di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala-galanya. Karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang memberikan kita pertolongan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kesehatan,
Tuhan yang memberikan kita kepandaian, Tuhan yang memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dalam hidup ini. Tapi tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo saya mengajak kita, mari kita bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita melekat terus kepada Tuhan, karena dengan itu kita mampu menjalani kehidupan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan. Dan kita bisa sampai kepada tujuan, yaitu rancangan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Karena saya percaya, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk bisa sampai kepada rancangan itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa mencapainya. Maka saya rindu kita baca bagian ini sama-sama. Kita baca sama-sama ya, kelihatan ya Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan, aku tidak mau hanya maju atau melangkah dalam hidup ini tanpa Tuhan. Aku hanya mau Engkau berjalan bersamaku setiap waktu. Jangan pernah berjalan tanpa Tuhan, tetapi biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua.